Sebenarnya kalau ibadah wajib jelas ya sholat itu nomor satu. Karena memang nanti di Hisab. yaumul qiyamah pada waktu di hisab itu yang dipertanyakan dulu itu sholatnya. Ya, tapi kalau di sini adalah bukan hanya sholat secara fisik. Mmm. Tetapi kalau apa namanya yang lain-lain itu bisa. Sholat itu namanya. Terus? Oh, dari bawah lagi nggak? Hah? Dari bawah lagi nggak? Iya. Dah, ya Allah, Habib. Dah, ini muntah terbanyak Pak Ustadz sepanjang episode kita. Ya, ya, ayo, orang lagi. Ya pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Rahasia Batin Jangan Ketin. Tadi itu reaksi mengeluarkan cairan dari mulut terbanyak yang pernah saya lihat. Rasanya memang ada yang ketarik keluar dari mulut. Dari perut kayak ada yang naik. Oh, Berhenti di sini, ini yang lamanya di leher. maaf, tadi kan sempat membesar. Apa ada pergerakan maaf dari rahim juga? Nggak tahu tapi kayak ada yang gerak gitu, kayak ada yang naik. Iya, tadi aku lihat Eee, gede sekali. Kadang kalau di rumah aku suka mikir, ini apa buncit apa ngegedein sendiri, kadang kayak mekar, perasaan aku doang sih, Ini setelah keluar nggak gitu tahu. apa rasanya ini? Rada plong, Ya, mhm, emang sering suka sakit, kadang ada yang kayak gerak di sini, oh. kayak ada yang gerak-gerak gitu. Ya, ya ibu-ibu doakan nih Ibu Tantinya secepatnya dapat momongan ya. Amin. Amin 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 Ya amin. udah kalau udah ketemu sama Pak Ustadz mah nggak usah takut ya. Insya Allah ya Pak Ustadz. Jadi kita Apa bener ada yang gitu? nggak usah mikirin yang mau ngirim atau apa maksudnya. Jadi kita Mikir istirahatkan suami aja. aja. Ya Pak Ustadz. Hah? Kenapa Pak Ustadz? Mikirin Mikir suami aja. suami aja, sayangi suami karena Allah aja dah. Ya pengen cepet punya anak, kadang Amin. mikirnya apa, kehalangan itu kata aku soalnya pas kesurupan ya itu yang nyurupinnya bilangnya gitu. Yang penting suami juga masih bersabar kan? Iya Gak alhamdulillah, marah-marahin Mbak kan? enggak, Ya udah. udah diikhtiarin sih kan diurut-urut ya sama Pak Raji diurut, kata sama Pak Raji, "Ini udah ada," katanya, "udah ada besok mah untuk main lagi," kata dia. Pas itu, main lagi jadi ngedrop lagi kan Jangan ya Pak Ustadz ya. pikirannya. Nggak Urut-urut usah. gitu gimana sih Pak Ustadz? Ya nggak tahu dia udah nggak apa-apa. Nggak Nggak usah usah diurut tuh. udah. Udah. Insya Allah ini mulai mulai bersih keluar. Amin. Tinggal nunggu habisnya jin aja. Tinggal nunggu itu aja. Entar Ya. nggak bakalan ada yang masuk lagi ya? Nanti yang masuk biarlah suami aja. Kan Tapi bener. lagi ngapain, itu kerasa berat. Insya Allah nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa ya. Tenang aja ada Allah udah santai aja. Nanti yang mengetuk suami ya Pak Ustadz. Untuk Iya. masuk ya Pak Ustadz. Iya. Ya udah Mbaknya ya. Apapun itu mau mantan atau apa udah nggak usah dipikirin lagi ya. Makanya jangan sering-sering kirim foto ke pacar ya. Jadi diikat ya Pak Ustadz. Iya. Ikatannya udah kebuka ya Pak Ustadz. Insya Allah udah. Ini Mbaknya mungkin nggak tahu nih Pak Ustadz ada ikatan apaan. Kalau Hancur. kesurupan sih aku kadang nggak inget, udah Heeh. kekuasai kayak kena erup-erup, Hmm, sadar pengen ngelepas tapi nggak bisa, ya berat udah. gitu. Sekarang insya Allah sudah ada solusinya Ah, nggak tadi ya. apa-apa ya. Jalan dari Allah ya. Tepuk tangan ibu-ibu buat Bu Tantin. Silakan. Silakan Ibu. Mau ucapin makasih sama Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz udah doain, Hmm. ibu-ibu semuanya makasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pemirsa, hijrahnya seorang Melody ex girl band yang sangat fenomenal di Indonesia adalah berita yang mengagetkan, saya yakin khususnya untuk para fansnya. Dan saya ingin bertanya sama Melody. Melody tahun ini usia ke-20? 27. 27. Ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Mungkin Nggak kelihatan insya kan, Allah. Kak? Nggak kelihatan. Saya kira Alhamdulillah. 26 Udah kata ya. Pak Ustadz tadi. Saya kira 26. 26 ya Pak Ustadz. Udah setahun. Ya, pertanyaanku insya Allah bisa menginspirasi banyak perempuan di luar sana, Amin. khususnya yang muslimah. Menurut Melody, apakah usia 27 tahun usia yang sesungguhnya terlambat untuk menyadari bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan setelah akil balik?
Iya aku juga sempet kayak berpikir ya kayak, kenapa nggak dari dulu aja gitu, nggak dari kecil gitu. Cuman kan itu, apa ya, aku yang rasain sendiri juga gitu kan. Terus dari orang tua sendiri pun maksudnya, apa ya, nggak memaksakan gitu, maksudnya menyerahkan semuanya sama aku gitu kan. Jadi ya ini pilihan aku gitu, jadinya, memang bener gitu, kenapa sih nggak dari dulu aja, tapi ya alhamdulillah maksudnya sebelum terlambat gitu aku udah berhijab, alhamdulillah. Nah ini Pak Ustadz, ketika ada mungkin perempuan yang muslimah baru mungkin mendapat hidayahnya di usia yang sudah lumayan cukup dewasa Pak Ustadz. Menebus dosa-dosa yang mungkin seharusnya dari akil balik sampai dengan usia dia memutuskan untuk berhijab itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya mohon ampun aja terus. Karena memang sebenarnya ibadah juga yang dinilai itu salah satunya istiqomahnya itu dinilai. Iya. Jadi pada waktu seorang itu mohon ampun, istiqomah untuk mohon ampun itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan pada waktu memohon ampun, kemudian ada keikhlasan. Keikhlasan itu maksudnya tidak nggerutu, tidak merasa bahwa dosa saya sudah diampuni seperti itu. Nilai itulah yang insya Allah nanti akan baik di hadapan Allah Ta'ala. Karena selama ini orang itu biasanya hanya sekejap memohon ampun kepada Allah Ta'ala, udah dipikir itu sudah selesai. Padahal kita itu tidak tahu dosa kita itu sudah diampuni apa belum itu kita tidak tahu. Makanya sudahlah setiap kali ada kita salah, mohon ampun aja pada Allah Ta'ala. Sebagaimana memang diceritakan, wasyari'u ila maghfirati mirabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu kesalahan ya mohon ampun. Dan jangan mohon ampun itu sekali gitu loh. Jadi mohon ampun itu ya terus, continue sampai kapan ya? Sampai akhir hayat kita. Oh berarti doa kita banyak, ya nggak apa-apa banyak untuk mohon ampun itu malah bagus di akhirat. Banyak mohon ampun itu bagus di akhirat sebenarnya. Jadi kita tidak tahu bahwa tiap kali kita bicara bisa aja kita itu keserempet salah bicara sehingga nyakitin hati orang lain. Kita mikirnya itu biasa. Nah itulah kesalahan yang terus akan kita lakukan. Nah mohon ampun ini adalah salah satu cara menebus, bukan menebus dosa ya. Jadi salah satu cara untuk agar taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi mohon ampun itu kerendahan diri seorang muslim kepada Allah Ta'ala agar dosa yang kemarin dikerjakan atau kemarin dikerjakan itu biar diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Ya Allah, ampunkan Robi kalau sering bercanda berlebihan ke Pak Ustadz. Amin. Pak Ustadz. Tapi ini Melody mumpung bertemu dengan Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan nggak? Insya Allah hijrahnya, istiqomahnya lebih kuat lagi. Silakan loh, nggak apa-apa. Apa ya, mungkin kayak, apa namanya, apa sih yang harus, dilakukan misalnya selain, eee maaf, maksudnya ibadah apa aja sih yang paling utama gitu? Kan kalau sholat tiang agama gitu ya, terus, apa namanya, sedekah juga gitu ya. Terus apalagi sih ibadahnya Pak Ustadz yang benar-benar harus kita lakukan gitu, yang sebisa mungkin harus kita lakuin tiap hari? Sebenarnya kalau ibadah wajib jelas ya sholat itu nomor satu. Karena memang nanti di yaumul qiyamah pada waktu di hisab itu yang dipertanyakan dulu itu sholatnya. Ya, tapi kalau di sini adalah bukan hanya sholat secara fisik, tetapi kalau apa namanya yang lain-lain itu bisa sholat itu namanya inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Mamanya sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kenyataannya orang yang sudah sholat dia masih berbuat keji, berbuat mungkar. Nah ini gimana caranya? Berarti sebenarnya yang dilihat oleh Allah Ta'ala bukan sholat secara fisiknya saja. Tetapi adalah sehari-hari dia itu mendukung nggak perilakunya terhadap sholatnya. Contoh bicara itu yang baik. Nah ini mendukung sholatnya nanti. Contoh berpikir yang baik itu akan mendukung sholatnya. Ya, melihat sesuatu yang baik, tidak mau melihat sesuatu yang buruk. Kalau melihat sesuatu yang buruk, tahu kemudian nggak terlalu dipikirin. Mendengarkan sesuatu yang baik, mau mendengarkan sesuatu yang buruk, menolak seperti itu. Bekerja, tangan bekerja yang baik, bekerja yang buruk, nggak mau kan gitu. Jadi
semua itu akan mendukung sholat. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadikan Mbak Melody nggak pusing kalau kalau banyak nanti pusing. Oke.